Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita semua kembali lagi melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan aktif mengikuti tafsir atau ta'lim ini, insya Allah akan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim tafsir Al-Jalalain, ada beberapa hal yang kita akan lakukan. Pertama, mari kita awali ta'lim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, mari anak-anakku semua mengikhlaskan hatinya membaca surat Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita dan juga seluruh tokoh yang membantu mulai dari berdirinya DDI sampai berkembang saat ini. Demikian pula juga guru-guru kita yang kita pelajari kitabnya. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua kita yang telah membiayai, berjuang, sehingga kita bisa mondok di Pondok Pesantren DDI Entrop ini. Mari kita awali wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan membaca doa. Semoga dengan doa ini seluruh yang kita pelajari insya Allah bisa kita pahami dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memulai ta'lim tafsir Al-Jalalain, dan setelah ta'lim ini bagi anak-anakku yang ada pertanyaannya silahkan diketik, ditulis, lalu dikirim di bagian chatnya. Insya Allah kalau ada yang bertanya kita akan jawab. Baik anak-anakku sekalian, silakan dilihat kitabnya dan juga sambil dilihat di layar HP-nya atau yang pakai laptop di layar laptopnya. Kali ini kita akan pindah ayat kelima surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, hendaknya dalam membaca ayat ini, ayat kelima ini, ya harus betul-betul dibaca dengan baik dan benar. Ya, jadi baik dan benar, bukan cuma baik tapi benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai dari tasydidnya, ya, mulai dari tasydidnya sampai pada penyebutan ain. Apa-apa kakak nih? Anu, lihat kakak. Benang kamaran tuh. Ya, mulai dari tasydidnya sampai pada penyebutan ainnya. Itu yang paling penting dalam ayat kelima ini. Adapun tasydidnya yaitu tasydid pada huruf iya. Di sini ada dua. Iya. Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Jadi ada dua ya. Jadi ya ini harus jelas penyebutan tasydidnya. Iya. Iyyaka. Dan yang kedua wa iyyaka. Tidak boleh dibaca tanpa tasydid. Misalnya dibaca iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan tidak bertasydid ianya. Itu tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali dibaca tanpa tasydid ya. Ya. Sekali lagi tidak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Atau salah satunya saja ada tasydid, yang lainnya tidak ada tasydid. Ya, contohnya iyyaka na'budu. Yang iyyaka yang pertama bagus, tasydid. Iyyaka na'budu. Nah, ketika membaca iya yang kedua
tidak bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga tidak boleh. Jadi kedua-duanya harus dibaca tasydid. Nah, kalau anak-anakku bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh dibaca itu? Jawabannya artinya berubah. Sebentar kita akan sampaikan apa artinya kalau ditasydid ianya dan apa artinya kalau tidak ditasydid. Yang jelas itu bertentangan. Jadi maknanya bertentangan, artinya bertentangan. Karena memang bacaan Al-Quran secara khusus atau bahasa Arab secara umum, ketika disebutkan tanpa misalnya memenuhi syarat-syarat bacaan itu, misalnya salah menyebutkan huruf, ya makharijul hurufnya tidak sesuai, ya, atau tadi yang ditasydid harusnya ditasydid tapi tidak ditasydid, atau ada juga harusnya pendek dibaca pendek tapi dia baca panjang, atau harusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Ini semuanya harus diperhatikan, harus sesuai bacaan yang sebenarnya. Jadi kita kembali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu yang pertama ya, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu tasydid pada huruf iya. Yang kedua yaitu penyebutan huruf ain. Ya. Penyebutan huruf ain ini. Di sini ada dua. Ya. Ini ain. Ain yang pertama, ini ain yang kedua. Ini juga harus ya bagus bacaannya. Na'budu. Ya, na'budu. Kemudian yang kedua, nasta'in. Nasta'in. Nggak boleh dibaca iyyaka na'budu. Nggak boleh na'budu. Kalau dibaca na'budu itu bukan ain, tapi alif. Ya, itu alif. Ya, jadi ain menjadi alif. Ya, makanya dibaca na'budu. Itu enggak boleh. Ya, sama juga yang kedua ini. Nasta'in dibaca nasta'in. Enggak boleh juga nasta'in. Ya, jangan coba-coba dibaca seperti itu. Sekali lagi, apabila salah ucap, salah menyebutkan makharijul huruf, suatu huruf hijaiyah, maka jelas akan merubah maknanya. Jadi Ustaz baca ulang yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Jadi saya harap anak-anakku semuanya bisa mengikuti. Baik. Sekarang kita lihat apa makna, apa terjemahan dari ayat ini. Iyyaka, hanya engkaulah. Jadi iyyaka artinya hanya engkaulah. Iyyaka, hanya engkaulah. Maksudnya Allah. Ya. Hanya engkaulah ya Allah. Hanya engkaulah ya Allah. Itu kalau mau ditambahkan terjemahnya. Tapi kalau sesuai teks, ya hanya engkaulah. Na'budu. Na'budu, kami sembah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Ya. Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah.
Hanya engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka dan hanya engkaulah. Ya. Jadi sama ya, sama iyyaka sama artinya. Jadi kalau sudah diartikan di sini, iyyaka yang pertama, nah, wa iyyaka yang kedua, wa iyyaka tak usah diartikan karena sama. Jadi begitu ya caranya. Jadi caranya kalau mengartikan kitab seperti ini, kalau sudah ada samanya di bacaan sebelumnya, maka tidak untuk bacaan berikutnya kalau ada kata yang sama tidak perlu diartikan. Yang penting diingat. Ya. Tapi kalau tidak diingat, ya catat. Ya, tapi kalau diingat dan apalagi sudah dihafal, oh lebih baik tak usah. Ya supaya tidak terlalu kotor kitabnya kalau di kitabnya diartikan. Wa iyyaka dan hanya engkaulah nasta'in. Lakukan begitu. Nasta'in. Kami meminta pertolongan. Nasta'in kami minta atau memohon pertolongan. Kami minta pertolongan. Kami minta pertolongan. Jadi saya ulangi dari awal. Iyyaka na'budu. Hanya engkaulah kami sembah. Ya, maksudnya hanya engkaulah ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya engkaulah kami minta pertolongan. Ya, jadi hanya engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi anak-anakku sekalian, coba berlatih. Ya. Coba anak-anakku berlatih di dalam sholat. Ya, di dalam sholat, ketika dibaca ayat ini, ketika dibaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika baca itu pas dibaca, maka hendaknya kalau ya makanya belajar dibiasakan kita ikuti di dalam hati terjemahannya. Jadi ikuti ya. Iyyaka na'budu, ikuti dalam hati, hanya engkau lah ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi dibiasakan selalu ada itu. Ya, jadi perlu anak-anakku membiasakan ya, biasakan. Ya, karena sholat yang bernilai di sisi Allah yaitu sholat yang memahami makna-makna apa yang diucapkannya. Makna-makna apa yang dibaca. Ya. Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa salah satu tujuan kita belajar tafsir ini, khususnya tafsir Al-Jalalain ini, ya, supaya kita paham, supaya kita paling tidak kita tahu, kita mengetahui apa arti ayat-ayat yang kita pelajari. Nah, kebetulan kita pelajari surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah ini setiap sholat kita baca. Ya, maka ini sebagai bahan bagi anak-anakku untuk bisa mengetahui
artinya atau mengetahui maknanya, dan kalau sudah tahu bahkan sudah paham apa makna ayat-ayat ini, lalu berlatih. Nah, berlatih dulu. Ya, jadi berlatih di luar sholat dulu berlatih. Jadi kalau setelah belajar sebentar, berlatih, ya berlatih dulu. Setelah berlatih, kemudian dicoba-coba di dalam sholat, ya, dicoba-coba di dalam sholat, dipraktekkan. Jadi jangan berlatih di dalam sholat, ya, jangan berlatih dalam sholat, karena sholat itulah kalau diibaratkan pertandingan, disitulah pertandingannya. Yang namanya berlatih itu sebelum bertanding. Jadi kalau tidak pernah latihan langsung bertanding, itu pasti kalah. Ya, pasti kalah. Ya, kalau saya tanya misalnya Agung, Ai, kemudian Busran, Muhammad Alif, lalu Muhammad Nabil, kemudian Rama, Ridho, siapa ini yang SD Al-Ihsan ini? Ya, kalau saya tanya semuanya, kalau ada pertandingan, ada perlombaan, langsung ikut berlomba, langsung ikut bertanding, tanpa latihan, bisa menang ke tidak? Saya yakin tidak akan bisa menang. Kenapa? Tidak pernah latihan. Tidak pernah latihan. Jadi kalau mau menang, mau yang terbaik, maka harus banyak latihan dulu. Nah, sama juga dengan sholat. Ya. Jadi sama juga dengan sholat. Nah, jadi ini adalah bahan latihan. Jadi ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini kita pelajari makna-maknanya, kita pelajari terjemahannya. Nah, setelah itu berlatih dulu, berlatih. Misalnya, mulai dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi itulah yang kita latih dulu di luar sholat, latih dulu. Nah, kalau sudah terbiasa, sudah mahir, maka dipraktekkanlah di dalam sholat. Ya, insya Allah anak-anakku sekalian, sholat yang kita lakukan dengan memahami makna-makna bacaan sholat kita, insya Allah itu jauh lebih bernilai, jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik dari tidak memahami makna-makna bacaannya. Ya. Jadi begitu anak-anak sekalian. Salah satu tujuan kita belajar tafsir Al-Jalalain ini supaya kita paham, kita tahu apa makna-makna bacaan surat Al-Fatihah. Ini kebetulan kita pelajari surat Al-Fatihah. Demikian pula juga dengan surah-surah yang lain. Jadi kalau anak-anakku misalnya sering baca surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas di dalam salatnya, maka pelajari apa maknanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi itu, ya, jadi surah-surah yang sering dibaca di dalam salatnya, ya berlatih. Jadi buka Al-Quran terjemahannya, paling tidak itu ya.
Ya, kemudian berlatih. Baik anak sekalian, sekarang kita lanjut. Ai artinya nakhussuka bil ibadati. Nakhussuka bil ibadati. Nakhussuka bil ibadati. Nakhussuka bil ibadati. Kami mengkhususkan hanya beribadah kepadamu. Kami khususkan semata-mata, ya ada semata-mata ya beribadah kepadamu, atau juga kami khususkan hanya beribadah kepadamu. Jadi semata-mata sama hanya. Jadi saya ulangi, nakhussuka bil ibadati. Kami khususkan semata-mata beribadah kepadamu. Nah, inilah penjelasannya, iyyaka na'budu. Nah, jadi ini penjelasannya oleh guru kita, ya, Jalaluddin As-Suyuti. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya engkaulah kami sembah. Ya, artinya kami mengkhususkan semata-mata menyembah engkau ya Allah. Jadi kita ini menyembah khusus hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah. Khusus. Ya, namanya khusus, tidak ada yang lain. Berbeda kalau misalnya dibahasakan umum. Umum itu ya bukan ya siapa saja. Tapi ketika disebutkan khusus, berarti hanya Allah saja. Tidak boleh kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kapan kita menyembah selain daripada Allah, berarti kita melakukan perbuatan syirik, bentuk-bentuk kesyirikan. Dan siapa yang selamanya melakukan hal itu, maka tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya kalau ini dilakukan sampai dia kembali ke Allah. Dan sudah jelas dia termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena beribadahnya tidak mengkhususkan hanya kepada Allah. Jadi di sini guru kita menegaskan, jadi kita ini beribadah khusus hanya untuk Allah saja. Min tauhidin. Seperti mengesakannya, mentauhidkan atau mengesakan. Seperti mengesakan. Mengesakan. Ya. Artinya kita ini hanya beribadah kepada Allah saja satu-satunya. Itu namanya mengesakan. Sebab ada juga orang betul beribadah, misalnya sholat, tetapi juga masih percaya kepada yang lain. Dia ya menyembah kepada yang lain. Ya, berarti namanya bukan mengkhususkan karena ada yang lain. Ya. Jadi betul-betul kita mengesakan
Mengesahkan itu artinya kita semata-mata hanya Allah saja satu-satunya. Itu namanya mentauhidkan, ya, mengesahkan. Ya, menyembah hanya Allah saja satu-satunya. Itu mengesahkan. Wa ghairihi, dan selainnya. Dan selainnya. Wa ghairihi, dan selainnya. Nah, kita habiskan. Wa natlubu wa natlubul ma'unata wa natlubul ma'unata wa natlubul ma'unata, dan kita meminta pertolongan, wa natlubul ma'unata, dan kita menuntut atau meminta pertolongan, wa natlubul ma'unata, dan kita meminta pertolongan meminta pertolongan kepada Allah, ya, meminta pertolongan kepada siapa? Ya tentu hanya kepada Allah. Sama juga dengan beribadah. Jadi di sini ada dua hal yang ditegaskan Allah. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, minta tolong juga hanya kepada Allah saja. Ya, sebab ada orang beribadah kepada Allah saja, tapi minta tolongnya kepada yang lain. Ya, ada juga seperti, makanya di sini harus disejalankan, harus bersamaan dilakukan. Tidak boleh yang satu dilakukan, yang lainnya tidak dilakukan. Maksudnya dia menyembah hanya kepada Allah, tapi minta tolongnya bukan kepada Allah. Jadi di sini ditegaskan wa natlubul ma'unata, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, alal ibadati wa ghairiha, alal ibadati wa ghairiha, alal ibadati wa ghairiha. Jadi alal ibadati wa ghairiha. Dalam menghadapi seluruh hamba-hambamu dan selainnya. Dalam menghadapi seluruh hamba-hambamu dan selainnya. Dalam menghadapi seluruh hamba-hambamu dan selainnya. Dalam menghadapi seluruh hamba-hambamu dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, jadi kita jelaskan dulu. Jadi di sini Allah tegaskan, khususnya yang terakhir dulu, wa natlubul ma'unata 'alal ibadati 'alal ibadati wa ghairiha. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah saja dalam menghadapi hamba-hamba Allah yang lainnya. Maksudnya, ketika misalnya kita diperhadapkan suatu masalah, dan yang membuat masalah itu di antara hamba-hamba Allah, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita ada kesulitan. Nah, jadi kita dipersulit, kita disusahkan oleh orang. Orang kan hamba Allah ya, atau makhluk Allah. Nah, ketika itu Allah mengajarkan
ketika kita diperhadapkan suatu masalah, ketika kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, disebabkan karena hamba-hamba Allah yang lain, disebabkan karena makhluk-makhluk Allah yang lain, maka yang harus kita lakukan adalah minta tolong kepada Allah saja. Minta tolong kepada Allah. Langsung kita ingat Allah. Jadi kita harus kembali ke Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha menolong hamba-hambanya. Kita harus yakin. Yang penting kita minta sama Allah, Allah akan bantu, maha membantu dan menolong hamba-hambanya yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ya. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu. Innallaha ma'ana. Ya. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, dengan catatan ya, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada kesusahan, ketika kita ada masalah, kita sabar, wasbiru, kita diperintahkan oleh Allah sabar. Kenapa? Innallaha ma'ana. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, kalau Allah bersama dengan kita, tidak mungkin Allah tidak bantu. Namanya Allah bersama. Jangankan Allah, sesama manusia, sesama kita saja, ketika kita ada kesulitan dan kita ada bersama Dia, Dia akan menolong kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesulitan kita yang ditimbulkan oleh makhluk Allah, yang ditimbulkan oleh hamba-hamba Allah, ketika kita minta pertolongan kepada Allah saja, Allah akan bantu. Harus yakin. Tapi dengan catatan, ada catatannya. Catatannya apa? Laksanakan ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Iyyaka na'budu. Hanya Engkau lah ya Allah kami sembah. Jadi harus menyembah Allah dulu. Ya, harus mentauhidkan Allah dalam menyembah Allah. Tauhid, ya, menyembah Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, harus kita ibadah kepada Allah dulu. Harus ibadahnya bagus. Ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah. Salat lillahi ta'ala. Makanya setiap ibadah itu selalu ada ujungnya. Lillahi ta'ala. Apa artinya lillahi ta'ala? Ya, karena Allah Ta'ala semata. Karena hanya Allah saja. Itu maksudnya lillahi ta'ala. Anak-anakku misalnya mulai dari wudu. Ya, wudu, nawaitul wudu aliraf'il hadatil asghari fardal lillahi ta'ala. Ada lillahinya ta'ala di ujungnya. Sama juga dengan salat. Usolli fardaz zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adanya penegasan lillahi ta'ala ini artinya mulai dari wudu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Kita salat lillahi ta'ala. Demikian pula nanti kalau Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala lagi. Jadi syaratnya ketika kita dihadapkan ya, masalah, kesulitan yang tentu ditimbulkan oleh makhluk Allah yang lain atau hamba Allah yang lain, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, minta dulu sama Allah, minta. Tapi syaratnya minta itu, kalau mau ditolong oleh Allah betul-betul, mendapatkan pertolongan Allah, laksanakan atau amalkan dulu kalimat sebelumnya dalam ayat kelima ini. Iyyaka na'budu
hanya kepadamu lah, hanya engkaulah kami sembah. Semata-mata kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Jadi poin penting yang perlu anak-anakku pahami bahwa ayat ini mengajarkan kita pertama, ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah apa saja, mulai dari sholat, puasa, demikian pula anak-anakku juga ikut taklim, membaca Al-Quran, semuanya itu harus didasari dengan menyembah hanya kepada Allah saja. Lillahi ta'ala. Kita diajarkan seperti itu. Kita harus betul-betul ikhlas menyembah Allah satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain yang kita sembah. Hanya kepada Allah saja. Jadi kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini bahwa kita ini menyembah hanya Allah saja, tidak ada satupun sesuatu apapun yang kita sembah. Itu satu. Jadi kita diajarkan dalam setiap kali kita beribadah kepada Allah, maka kita harus fokuskan beribadah hanya semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu kita juga diajarkan oleh Allah bahwa ketika kita dalam keadaan kesulitan, dihadapkan suatu masalah, dalam kesusahan, ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Pasti kita semua ada masalah. Ada saja kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ada saja kesusahan-kesusahan yang muncul dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Maka apa yang kita lakukan? Nah, Allah ajarkan wa iyyaka nasta'in, kita menyembah, kita meminta hanya kepada Allah. Langsung kita minta Allah. Minta kepada Allah agar diberikan bantuan dari masalah, dari kesusahan, dari kesulitan yang kita hadapi. Insya Allah. Kalau kita betul-betul sudah benar cara menyembah kita hanya kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Pasti Allah akan menolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, salat, ya, sabar karena memenuhi perintah Allah. Jadi kembali ke Allah. Salat semata-mata karena menyembah Allah. Maka Allah akan pasti menolong. Baik anak-anakku sekalian, ya, karena waktu kita sangat terbatas, untuk materi hari ini taklim tafsir Al-Jalalain kita cukupkan, ya. Jadi kita sudah tuntaskan ayat ke-5. Jadi insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan ayat ke-6. Ya, silakan bagi yang ada pertanyaan, silakan dikirim pertanyaannya. Jadi insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat ke-6. Bagi anak-anakku yang belum bersedia masuk pondok, ya, insya Allah tetap berjalannya, ya, karena ada juga yang sudah siap masuk pondok, ada juga yang belum. Jadi kalau misalnya masih ada yang anak-anakku belum siap masuk pondok, ya tetap berjalan, ya, sesuai informasi dari Pak Kiai, pimpinan pondok, ya tetap berjalan kalau ada yang belum masuk pondok. Ya. Tapi kalau semua sudah masuk pondok, ya tidak ada lagi online. Tapi selama ada, jadi nanti besok dilihat apakah semuanya masuk pondok atau tidak. Jadi kalau memang
Misalnya tadi saya tanya Muhammad Nabil ya belum masuk pondok besok. Mungkin ada juga yang lain belum sempat ya, belum bersedia. Mungkin karena orang tuanya belum izinkan dan lain sebagainya. Ya sekali lagi saya sampaikan bagi yang belum masuk pondok, insya Allah Rabu yang akan datang tetap kita lanjutkan taklim. Gitu ya. Baik, anak sekalian, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya secara langsung? Nah, silakan. Kalau ya jelas yang masuk pondok besok itu MTS saja. Ya. Kalau alia tetap di rumah. Jadi ini diprioritaskan untuk anak alia MA. Jadi anak MA, jadi tetap saya harapkan tetap standby hari Rabu mulai kurang 3:30. Jadi sudah masuk. Ya bagi anak MTS yang belum masuk ya tetap juga ikut taklim. Ini informasi dari pimpinan pondok ya Pak Kiai. Baik anak sekalian, karena tidak ada yang bertanya, ya kita cukupkan hari ini. Ya sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini paling tidak ada 2 hal. Ya ada 3 ya. Ada 3. Saya garis bawahi lagi 3. Yang pertama, perbaiki bacaannya. Tadi ada beberapa garis bawahi di garis bacaannya, tasydidnya dengan ainnya 1. Yang kedua, kita diajarkan menyembah, diajarkan oleh Allah melalui ayat ini bahwa setiap kali kita beribadah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu ya hendaknya setiap kali ada masalah, cobaan, kesulitan, kesusahan, maka hendaknya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, yang penting ibadah kita bagus, insya Allah Allah akan pasti menolong kita semua insya Allah. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan saya doakan kalian tetap sehat walafiat, terhindar dari COVID-19, Allah jauhkan dari penyakit-penyakit. Demikian pula juga orang tua kalian, mudah-mudahan mereka sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa, membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.